Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Halwan Fauzi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Kurikulum Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen kurikulum dan juga fungsi-fungsi dari manajemen kurikulum. Yang pertama mengenai manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berkembang sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas dan efisiensi, dan mengarahkan visi misi dan tujuan. Adapun fungsi dari manajemen kurikulum yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, dan meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Karakteristik manajemen kurikulum terdapat 4, yaitu karakteristik perencanaan kurikulum, karakteristik pengorganisasian kurikulum, karakteristik pelaksanaan kurikulum, dan karakteristik evaluasi kurikulum. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi-fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama adalah perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan suatu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Fungsi perencanaan kurikulum yaitu sebagai pedoman atau alat manajemen, sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana, dan sebagai motivasi. Secara umum, sebuah perencanaan kurikulum yang realistis seharusnya disusun atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu perencanaan kurikulum seharusnya berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami siswa, berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses, mengandung keputusan-keputusan mengenai berbagai isu dan topik, melibatkan banyak kelompok, dilaksanakan dalam segala tingkatan atau level, dan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan. Aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum tersebut yaitu perencanaan kurikulum harus berdasarkan pada sebuah konsep yang jelas mengenai berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, serta kebutuhan dasar manusia. Perencanaan kurikulum harus dibuat dalam rangka kerja yang komprehensif yang mempertimbangkan dan mengorganisasikan unsur esensial belajar mengajar efektif. Adapun komponen-komponen perencanaan kurikulum yaitu terdiri dari tujuan, isi, aktivitas belajar, sumber belajar, dan evaluasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan kurikulum yaitu administrator, pelajar atau siswa, warga masyarakat, penyusun kurikulum, guru, dan pimpinan menyusun kurikulum. Yang kedua yaitu pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan pengorganisasian kurikulum yaitu mempermudah dalam membuat struktur pendidikan dan bahan yang diajarkan, mempermudah pencapaian tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, mempermudah spesialisasi bahan yang diajarkan, mempermudah dalam menggunakan strategi dan metode yang dilakukan oleh para pendidik, dan mempermudah dalam koordinasi dan kerjasama antar bagian baik pendidik maupun mata pelajaran yang diajarkan. Ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di antaranya berkaitan dengan ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Jenis pengorganisasian kurikulum yaitu yang pertama adalah kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Ada 6 kurikulum yang berdasarkan mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran yang terpisah-pisah, mata pelajaran gabungan, kurikulum terpadu, kurikulum inti, social function, dan present situation, experience atau activity kurikulum. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep ide program atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai kreativitas baru, sehingga terjadinya perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Jackson menjelaskan 3 pendekatan dalam implementasi kurikulum, yaitu yang pertama rancangan program, yang kedua penyesuaian berdasarkan kondisi real, kebutuhan dan tuntutan perkembangan secara kontekstual, dan yang ketiga adalah kurikulum bukan merupakan produk atau peristiwa pengembangan, melainkan sebagai proses yang berkembang. Menurut Alan O'Carnatan dan Francis Bahanken dalam bukunya Curriculum Foundation, Principle and Issue dinyatakan bahwa model implementasi kurikulum terdiri atas 4 model, yaitu Overcoming Resistance to Change, Organization Development, model bagian unit dan lingkaran organisasi, dan model perubahan pendidikan. Tahap-tahap pelaksanaan atau implementasi kurikulum secara garis besar ada 3 tahap, yaitu perencanaan implementasi, pelaksanaan implementasi,
implementasi, dan evaluasi implementasi. Selanjutnya yaitu pemantauan atau monitoring kurikulum. Pemantauan atau monitoring dalam konteks kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan analisis informasi secara teratur. Kegiatan ini dilakukan secara internal untuk menilai apakah kurikulum yang telah disusun sudah digunakan, bagaimana kegiatan kurikulum dilaksanakan, dan apakah output yang telah dihasilkan sesuai rencana, sehingga monitoring berfokus secara khusus pada efisiensi. Secara umum, tujuan pemantauan adalah untuk mencari informasi yang diperlukan. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan dalam menangani permasalahan implementasi kurikulum. Sasaran monitoring kepada guru untuk memantau aktivitasnya meliputi sikap, perhatian, minat, dan keterampilan dalam mengimplementasikan kurikulum. Monitoring terhadap materi pembinaan maksudnya untuk melihat materi pelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran apakah sesuai tidak dengan kompetensi yang dicapai. Yang kelima atau yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus sehingga di dalam proses kegiatannya dimungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan adanya suatu kesalahan. Evaluasi mencakup kegiatan yang sangat luas, kompleks, dan terus-menerus untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan evaluasi adalah menyempurnakan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum yaitu tujuan tertentu, bersifat objektif, bersifat komprehensif, kooperatif, dan bertanggung jawab dalam perencanaan, efisien, dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur dalam evaluasi kurikulum, meliputi evaluasi kebutuhan dan visibility, evaluasi masukan atau input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Model-model evaluasi kurikulum menurut Nana Saudi Sukamidinata ada 3 model evaluasi kurikulum, yaitu evaluasi model penelitian, evaluasi model objektif, dan model campuran multivariasi. Demikian tadi hasil pemaparan saya mengenai konsep dasar manajemen kurikulum dan juga fungsi-fungsi manajemen kurikulum. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.